Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis tanggal 21 Juli tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Abu Rizal Bakri tidak mau bayar hutangnya ke BLBI. Rumahnya diobrak-abrik. Sekitar 20 tahun yang lalu, Abu Rizal Bakri meminjam uang dari BLBI ratusan miliar dan termasuk orang lain. Pada saat itu sampai pemerintahan SBY tidak ada presiden yang berani menagih hutang BLBI. Setelah Presiden Joko Widodo menjadi Presiden RI, langsung membentuk Satgas BLBI yang diketuai Mahfud MD, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sekarang hutang Abu Rizal Bakri menumpuk hutangnya sampai jumlah modal pinjaman ditambah bunga selama 20 tahun sudah hampir 1 triliun hutangnya yang belum dibayar. Abu Rizal Bakri yang tidak mau bayar hutangnya, rumah pribadinya dan harta kekayaan lainnya diobrak-abrik tim BLBI untuk membayar hutangnya. Tindakan yang bisa diambil pemerintah melakukan penyitaan semua harta kekayaan Abu Rizal Bakri dan kedua menuntut pidana dengan hukuman masuk penjara yang lamanya sesuai putusan hakim. Karena masalah hutang piutang secara perdata harus dibayar termasuk bunganya. Abu Rizal Bakri termasuk pengusaha besar agar dibayar hutangnya untuk kepentingan rakyat. Karena uang BLBI yang dipinjam Abu Rizal Bakri adalah uang rakyat tanpa mempermalukan diri Abu Rizal Bakri sendiri dan jangan sampai rakyat marah. Harapan saya Abu Rizal Bakri membayar hutangnya yang dapat digunakan membangun berbagai proyek pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi saya lihat Abu Rizal Bakri ini, dia 20 tahun yang lalu sudah meminjam uang daripada BLBI, di mana dipinjam waktu itu mungkin sekitar 2 miliar, baru miliaran saja, belum sampai ke triliunan ya. Sehingga pada saat itu yang meminjam uang juga bukan hanya Abu Rizal Bakri, banyak juga yang lain yang meminjam uang kepada BLBI tersebut. Hanya saja pada saat itu baik dia beberapa presiden tidak ada yang berani menagih hutang daripada Abu Rizal Bakri tersebut untuk melunasi hutangnya ke BLBI. Dan sekarang di mana hutang BLBI tersebut sudah menumpuk modal dari modal pinjaman ditambah bunga 20 tahun sudah hampir 1 triliun hutangnya Abu Rizal Bakri kepada BLBI atau kepada pemerintah. Jadi hal ini sangat merugikan masyarakat dan juga di mana BLBI ini kan uang rakyat ini. Uang rakyat ini yang dipinjam kepada masyarakat. Jadi bagi yang tidak bayar ya harus ditagih karena itu uang rakyat. Uang rakyat itu nanti bisa digunakan untuk membangun berbagai pembangunan di segala bidang di Indonesia ini demi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ya inilah saya lihat tidak diperhatikan daripada Abu Rizal Bakri ini. Jadi Abu Rizal Bakri termasuk pengusaha besar ini agar dibayar hutangnya untuk kepentingan rakyat. Karena uang BLBI yang dipinjam Abu Rizal Bakri adalah uang rakyat. Jangan mempermalukan diri Abu Rizal Bakri sendiri dan jangan juga sampai rakyat marah. Karena kalau sampai rakyat nanti marah bisa melakukan tindakan main hakim sendiri. Tidak persoalan soal hukum tersebut. Pokoknya dia bertindak sendiri sesuai kehendak mereka. Jangan sampai jadi semua diselesaikan lewat jalur hukum atau jalur aturan yang sudah berlaku. Baik dia melalui penagihan maupun melalui persidangan sebagai perdata maupun pidana bisa terjadi nanti semua. Kalau sampai Abu Rizal Bakri tidak membayar hutangnya tersebut.
karena hutangnya tersebut sudah cukup besar itu, mencapai hampir 1 triliun. Itu banyak sekali nanti yang bisa dibangun dengan uang 1 triliun tersebut. Karena uang 1 triliun tersebut adalah uang rakyat. Uang rakyat ini kan bisa digunakan untuk membangun di segala bidang, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi harapan saya Abu Rizal Bakri membayar hutangnya yang dapat digunakan membangun berbagai proyek pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau sudah masyarakat sejahtera, ya tentu negara ini aman dan makmur. Karena semua itu di tangan rakyat. Karena negara Indonesia adalah negara persatuan Indonesia. Semua ada di tangan rakyat. Maka untuk memilih kepala daerah juga harus dipilih rakyat dengan suara terbanyak. Sehingga kekuasaan itu sebenarnya ada di tangan rakyat yang diwakilkan lewat presiden yang dengan memberikan suara terbanyak kepada presiden tersebut. Ini yang saya lihat. Jadi harapan saya Abu Rizal Bakri membayar hutangnya yang dapat digunakan membangun berbagai proyek pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian dan terima kasih.